Salam saudara-saudara, bertemu kembali dengan kami channel Injili. Pada hari ini kita akan mendengarkan tafsiran dari saudara Ketetapan. Dia mahasiswa STHMI. Dia akan menafsirkan kitab Keluaran 1 sampai 8. Kami persilakan langsung tafsirannya. Ketetapan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan saya. Di sini akan menjelaskan tafsiran saya dari tafsiran Keluaran pasal 7 dan pasal 8. Di sini yang menjadi latar belakang kitab ini adalah cerita keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana itu sebuah rencana penyelamatan daripada Allah. Karena disitulah Allah memakai Musa untuk menyampaikan pesan kepada Firaun supaya bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Jadi pembahasannya di ayat yang ketiga ini, Keluaran pasal 7 ayat yang ketiga, kerasnya hati Firaun. Jadi di sini Allah mengeraskan hati Firaun sebagai hukuman karena hatinya memang sudah dasarnya keras menentang Allah. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan dirinya bahwa dia Allah yang layak disembah dan Allah yang ditinggikan. Jadi di sini Allah memberi tular sehingga umat Israel tidak berpaling kepadanya, melainkan melakukan setiap perintah yang ditentukan Allah. Dan di ayat yang ke-12 ini tongkat menjadi ular. Jadi di sini Tuhan memberi tular kepada bangsa Mesir supaya bangsa Israel itu dibebaskan. Sehingga Tuhan memberi sebuah tongkat menjadi ular. Jadi ini adalah suatu tindakan yang dilakukan kuasa. Jadi para ahli-ahli Mesir juga bisa melakukan itu, tetapi dengan kuasa setan. Jadi Mesir pada saat itu kecanduan pada ahli-ahli sihir. Jadi di sini Allah membuktikan kepada mereka bahwa kuasanya itu lebih besar, sehingga tongkatnya Harun itu atau Musa itu menelan tongkat para ahli-ahli sihir Mesir itu pada saat itu, sehingga disitulah terbukti bahwa Allah itu lebih berkuasa. Di ayat yang ke-20 ini, di sini Musa dan Harun berbuat seperti apa yang difirmankan Tuhan, sehingga mereka mengangkat tupai itu memukul sungai Nil, sehingga para pegawainya juga seluruh air itu berubah menjadi darah. Jadi itulah ini merupakan suatu tanda mukjizat kepada bangsa Mesir untuk Tuhan semua itu dan dewa-dewa manusia untuk memasukkan nama Allah di seluruh bumi. Dengan kata lain, Allah yang memimpin Mesir, Allah yang memimpin Musa dan Harun, sehingga Musa dan Harun itu sebagai imam. Allah bermisi supaya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang bermisi dan atau negara yang imamat. Jadi di sini juga pasal 8 ini Tuhan tulah kedua kata menaiki Firaun. Jadi di sini Tuhan memberi tulah lagi supaya hati Firaun itu membebaskan bangsa Israel itu dari tanah Mesir supaya tidak diperbudak. Jadi di sini Tuhan meminta Mesir untuk menyerahkan Israel keluar dari tanah Mesir itu supaya mereka menyembah Allah yang mereka sembah. Jadi di ayat yang ke-16 dan 19, debu menjadi nyamuk. Jadi Tuhan menghilangkan ribuan kata pada saat itu karena ahli-ahli Mesir itu tidak bisa menghilangkan kata itu, melainkan hanya Allah. Jadi di sini Allah membuktikan Dialah pencipta menjadikan makhluk hidup, dan debu itu dan makhluk yang menjahat itu sesungguh debu-debu. Tak berarti Ia yang menciptakan, Ia pula juga yang mematikan. Jadi di ayat yang ke-20 sampai ke-24, Tuhan itu lalat atau pikat serang menyerang Mesir pada saat itu. Jadi Tuhan menjadi lawan Mesir dengan pikat atau lalat dan menjadi pelindung Israel. Jadi orang Mesir menjadi korban serbuan Allah dengan mereka mengalami gatal-gatal pada
benar-benar pulih. Jadi Firaun mungkin bisa melindungi tubuh dari nyamuk itu, tapi pikat berisi dan bau. Jadi sehingga Tuhan menunjukkan dirinya lebih dari Firaun. Bahkan Mesir direndahkan dari Israel. Jadi Mesir itu begitu menjijikkan, jadi Israel pada situ bersih. Jadi Firaun mencurangi Musa dan Allah. Jadi Tuhan tahu bahwa Firaun ini akan berbuat jahat lagi tapi permintaan itu akan dikabulkan sebab Firaun menyanggupi dan Tuhan menepati ucapannya kepada Musa. Jadi penutup di sini yaitu dari peristiwa tersebut diajarkan kita setiap manusia untuk melihat makna dari dibalik setiap peristiwa ini. Selama Allah tidak dihiraukan, maka Allah akan memilih waktu yang tepat untuk menyatakan kemuliaannya dalam diri kita dan dengan berbagai cara dan inisiatif Allah sendiri. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasanya dan tiada orang yang menjadi penasihat Allah sehingga orang tersebut dapat memperlakukan sesamanya sebagai budak terdiri. Ya, terima kasih. Jadi menarik bahwa ulasannya bahwa sebenarnya Allah mengeraskan hati Firaun karena memang Allah tahu Firaun ini keras sekali dan tidak akan mau membebaskan umat Israel dari Mesir. Ya. Artinya Tuhan keraskan, tambahkan lagi dengan tujuannya supaya untuk menyatakan kemuliaannya lewat tulah itu. Jadi ada beberapa pandangan yang berpikir bahwa sebelumnya Firaun nggak keras hati, tapi Tuhanlah yang buat keras hati. Jadi menurut Taban berarti itu tidak tepat ya. Iya. Artinya ada seperti tadi bahwa memang keras hati duluan ya. Iya. Kemudian Tuhan tambahkan kepada. Boleh ditambahkan kira-kira. Ya karena pada saat memang awal hati Firaun itu tidak berkenan kepada Tuhan sehingga memang Tuhan mengeraskan hatinya. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa hanya Dialah yang bisa berkuasa, hanya Dialah yang bisa yang layak disembah, karena pada saat itu semua bangsa Mesir atau bangsa Israel hanya takluk atau kepada Raja Firaun sama dewa-dewa Baal. Jadi Allah dari situ akan membuat tulah itu, maka dia di situ kita tahu bahwa Allah itu lebih berkuasa. Jadi di situ Allah menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa. Oke, baik. Terima kasih saudara Keletapan. Tuhan Yesus memberkati. Salam channel Injili.